Hai semua, kembali lagi di YouTube channel saya, Vincentia Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bedanya IPA dan IPS. Untuk kalian yang akan melanjutkan studi ataupun sekolah kalian ke SMA, nanti kalian akan dipilihkan atau harus memilih dua jurusan, yaitu IPA atau IPS. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dengan lebih jelas lagi apa sih beda dari keduanya. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Banyak pandangan tentang IPA dan IPS yang sepertinya kurang tepat ya. Misalnya aja selama ini banyak sekali yang memiliki pandangan terhadap anak IPA. Misalnya anak IPA itu dikatakan sebagai anak yang pintar, anak yang pendiam, lalu anak yang mungkin aja kurang pandai dalam hafalan. Lalu anak IPS seringkali dicap sebagai anak yang ya dibilang kurang pandai, lalu nakal, bahkan anak yang sering membuat masalah di sekolah. Benar nggak sih seperti itu? Sebenarnya itu semua tuh kurang tepat ya. Kenapa kalian mengambil IPA ataupun jurusan IPS itu sebenarnya sama saja, nggak ada bedanya. Karena kalian harus mengambil ataupun memilih jurusan IPA ataupun IPS itu sesuai dengan minat, bakat, dan juga sesuai dengan kemampuan diri kalian. Jadi nggak usah merasa khawatir, nggak usah merasa kalian hanya saya mau ngambil jurusan IPA itu karena jurusan itu diminta oleh orang tua saya misalnya, atau karena teman saya masuk IPS, akhirnya saya ikut-ikutan teman saya. Jadi jangan seperti itu ya, itu harus sesuai dengan kemampuan kalian dan juga sesuai dengan minat kalian. Jangan mau jika itu hanya karena orang lain, seperti itu ya. Dan jangan mau juga hanya karena misalnya image anak IPA itu adalah anak pintar, itu kurang tepat. Untuk beda yang pertama itu adalah dari sisi akademisnya atau dari mata pelajarannya. Jadi nanti akan ada mata pelajaran yang kalian wajib belajar itu hanya di jurusan kalian, baik di IPA maupun di IPS. Untuk IPA itu yang pertama itu adalah kalian akan mempelajari fisika, lalu kimia, lalu ada biologi. Sedangkan di IPS itu ada sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Dan ada lagi nih akuntansi. Jadi itu kira-kira kalau misalnya kalian mempelajari itu, apakah hanya itu yang kalian belajar di jurusan itu? Tentu saja tidak ya. Jadi nanti selain mata pelajaran wajib, akan ada mata pelajaran lain yang itu nanti akan sama-sama kalian pelajari baik di IPA maupun di IPS. Misalnya nih, anak IPS itu tetap belajar loh matematika, IPA pun demikian. Lalu belajar juga SBK, belajar juga nih bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu adalah mata pelajaran yang kalian sama-sama mempelajarinya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa ketika kalian mengambil IPS kalian nggak akan mempelajari itu semua ya. Itu tetap, kecuali pelajaran yang ada di IPA tadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi itu. Lalu ketika kalian mengambil IPA, tentu saja kalian harus menguatkan diri kalian atau menyiapkan diri kalian untuk lebih di ilmu hitung-hitungan atau ilmu eksak. Nah, seperti itu. Sedangkan IPS sama aja, sebenarnya juga ada hitung-hitungannya. Jadi kalian tidak perlu takut. Di IPS itu juga ada ya. Ada akuntansi, ada ekonomi, dan ada geografi. Untuk mata pelajaran itu tuh juga ada hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya baik IPA maupun IPS, keduanya sama-sama ada hitung-hitungan. Seperti itu. Jadi jangan kalian berpikir bahwa ketika kalian masuk IPS kalian akan terhindar dari hitung-hitungan. Tidak ya. Oke. Lalu untuk pilihan jurusan ketika kalian kuliah, seperti apa ini? Nah, kalau IPA itu memang biasanya anak IPA ini bisa mengambil semua jurusan. Jadi kalian biasanya lebih banyak pilihan jurusan ketika kalian kuliah.
Sedangkan anak IPS itu akan terbatas. Misalnya aja ketika anak IPS itu biasanya akan kesulitan kalau kalian mau mengambil kedokteran. Biasanya nggak bisa ya kalau anak IPS mau mengambil kedokteran. Tapi anak IPA ketika mau mengambil jurusan kuliah ekonomi ataupun akuntansi biasanya masih bisa. Ya itu dia ya bedanya seperti itu. Tapi nggak perlu khawatir untuk anak IPS karena banyak banget jurusan-jurusan yang kalian bisa ambil kok. Misalnya nih kalian mau melanjutkan ke psikologi ketika kalian kuliah, masih banyak universitas yang mau menerima anak-anak dari lulusan SMA dengan jurusan IPS ini. Kecuali mungkin ada beberapa universitas aja yang memang mewajibkan harus dari jurusan IPA. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan setidaknya kalian itu sudah lebih bisa memahami lagi perbedaan antara IPA dan IPS ini dan kalian gak bingung-bingung lagi nanti dan jangan sampai kalian salah jurusan. Harus disesuaikan juga dengan kemampuan kalian. Yang harus kalian ingat adalah jangan pernah ikut-ikutan teman, jangan pernah karena terpaksa oleh suruhan oleh orang tua. Ingat yang menjalaninya itu adalah kalian, yang lebih tahu itu adalah kalian, yang lebih memahami kemampuan itu adalah kalian gitu. Lalu ada lagi nih image yang mengatakan bahwa kalau jurusan IPS itu nanti akan kesulitan dapat kerjanya misalnya. Sedangkan anak IPA itu akan lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Itu sebenarnya nggak benar juga, itu kurang tepat ya. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan tentu saja itu kita membutuhkan yang namanya keahlian. Bukan cuma anak IPA yang tentunya memiliki keahlian atau skill ini ya. Anak IPS juga tentunya memiliki banyak keahlian yang bisa kita tonjolkan untuk kita bisa mendapatkan suatu pekerjaan gitu. Jadi jangan hanya kalian termakan dengan pandangan-pandangan seperti ini ya, karena pandangan seperti ini tuh sebenarnya sangat-sangat kurang tepat. Banyak banget anak-anak yang lulusan IPS itu sukses loh, seperti itu ya. Jadi banyak juga yang jadi pengusaha hebat, bahkan jadi orang-orang terkenal itu adalah lulusan dari IPS. Begitu, jadi kalian gak usah minder kalau misalnya nanti kalian harus masuk di jurusan IPS, karena kedua jurusan ini sebenarnya sama saja, gak ada bedanya. Cuman yang sering membeda-bedakan itu adalah orang lain seperti itu yang tadi mempunyai persepsi bahwa anak IPA itu mungkin lebih pintar, sedangkan anak IPS itu ya cuma lebih nakalnya gitu. Jadi tapi itu semua tidak benar. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan kalian sudah lebih tahu lagi dan lebih yakin lagi dengan pilihan kalian. So jangan lupa video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.